ibu-ibu yang mau untuk pelaku UMKM yang masih pemula, maka silakan. Kebetulan saya ada sedikit skill untuk bisa berbagi ilmu masalah kapan, gimana, dan seperti olahan apa produk value added atau frozen food. Nanti Sip, mantap. Welcome back PCH, Purwakarta Creative Hub. Di Kabupaten Purwakarta, kita sekarang sedang bersama para pelaku ekonomi kreatif dari mulai rajut, kemudian pengrajin batik, abon juga sekaligus pembatik. Nanti kita akan kenalan bersama mereka, dan juga ada Umi yang kemudian membuat produk dari serba ikan. Seperti apa itu? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama para pelaku ekonomi kreatif, khususnya di kalangan ibu-ibu ini karena menjadi promotor di bidangnya, yang kemudian kita akan sampaikan melalui media digital ini sebagai informasi produk digital yang kemudian kita informasikan ke publik. Dan mudah-mudahan dengan media informasi ini, produk dari para pelaku ekonomi kreatif bisa lebih mercusuar kembali, bisa lebih meledak, bisa lebih kemudian menambah target pangsa pasarnya, baik itu di Purwakarta, di lingkungan sekitar Kabupaten Purwakarta, dan mungkin bisa sampai tembus internasional. Dan itu menjadi harapan daripada produk sudah masuk digital. Dan mudah-mudahan dengan kita membentuk ekosistem dalam PCH, Purwakarta Creative Hub ini, hal itu bisa kita realisasikan dengan mudah, dengan baik, dan juga terarah. Dan mudah-mudahan melalui Komite Ekonomi Kreatif di bawah media PCH, Purwakarta Creative Hub, akan kemudian menggawangi produk-produk kreatif di Kabupaten Purwakarta agar lebih go internasional dengan media yang kemudian memiliki afiliasi dengan Komite Ekonomi Kreatif, seperti halnya website desa berbasis e-commerce, kemudian ada digital marketing Purwakarta, kemudian ada Topur, toko online Purwakarta, dan juga ada Mutakin Mall yang kemudian menjadi bagian e-commerce atau marketplace yang sudah ada di Kabupaten Purwakarta sebagai media digital. Dan juga kita sekarang sedang menyampaikan produk-produk dalam bentuk YouTube channel PCH, Purwakarta Creative Hub. Oke, welcome. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama ibu-ibu nih di hadapan saya. Ada siapa yang berkerudung merah ini, jangan sampai lolos. Ini ada Teh Nena ya. Teh Nena dari mana? Teh Nena teh dari Teh Nena teh kan ini. Nggak usah pakai Teh Nena lagi. Saya dari pengrajin rajut. Pengrajin rajut ya, Teh Nena. Dari tahun berapa Teh? Masih baru teh, dari tahun 5 tahun ke belakang, 10 tahun. 2016. Mantap ya, 2016, sekitar 5 tahun ke belakang ya. Betul. Oke, pengrajin rajut ya, Teh Nena, yang kemudian produksi sendiri. Sudah produksinya sudah sampai kemana aja tuh? Kalau untuk produksi kayak sepatu gitu, udah apa aja sih sepatu? Banyak sepatu, ada tas, aksesoris kayak anting, kemudian gantungan kunci. Bahannya dari benang polyester, macam-macam, ada nilon. Betul. Kita akan ngobrol bareng gimana sih kemudian membuat produk rajut, dan juga emang ada di Purwakarta membuat rajut. Nah itu ya, kemudian ternyata ada ya. Setelah kemudian kita inventarisir potensi SDM di Kabupaten Purwakarta, pelaku ekonomi kreatif itu ternyata ada juga produk rajut. Kemudian ada juga nih yang paling monumental. Sudah ngobrol-ngobrol ya bersama Ibu Ika. Ibu Ika sebagai salah satu pengrajin batik yang sudah memasarkan produk batik khas Purwakarta ya Bu ya, sebagai landmark Purwakarta, dibuat dalam media batik. Nah, ya, mohon memperkenalkan terlebih dahulu barangkali Bu Ika, ini si kerudung hijau. Nama saya Ibu Ika, pengrajin batik Purwakarta. Dan di Purwakarta sendiri baru ya. Di Purwakarta baru ya? Baru 2 tahun. Sedangkan saya sebagai pengrajin itu udah dari nenek moyang. Tapi kalau sebagai di pengrajin batik. Iya, sebagai pengrajin
sebagai pengrajin batik. Dan saya bikinnya sekarang yang unik-unik. Oke, unik-uniknya itu gimana tuh, Bu? Unik-unik gini. Unik-unik itu khas Purwakarta atau unik-unik itu bikinnya sambil salto gitu? Jadi gini, orang itu kalau memandang batik itu hanya berupa apa? Ya kembang, ya daun, ya pokoknya halus gitu. Tapi kita punya ide gitu. Ide saya gini. Membuat landmark Purwakarta. Iya, jadi gini. Saya itu kemarin sempat berpikir gini. Kemarin ada dosen dari UGM. Dosen dari UGM kebetulan kerja ya? Ya, kebetulan anaknya itu seorang dokter. Dia bilang, Ika, coba dong bikinin batik. Anakku kan dokter. Ya udah, aku bikinin karakter yang pakai baju dokter. Batik? Iya, batik. Bisa custom ya, Bu? Bisa. Terus yang nomor 2 kemarin ada orang Singapura dari Jurox itu ya. Dia mau bikin singa. Cuma dalam dalam proses ini yang dari Jurok Singapura ini belum selesai gitu. Oke, itu gimana, Bu? Bisa mendatangkan konsumen dari luar seperti itu gitu ya? Dari Jogja, dari Singapura, mungkin dari negara banyak. lain. Kalau alhamdulillahnya gini, saya kan punya toko di Facebook sama IG ya. Oke. Ya, jadi toko kalau di Facebook ya? Ya, jadi kalau untuk custom yang lain itu saya tuh kebetulan teman-teman tuh banyak yang dosen ya. Dan teman saya itu ada yang kemarin itu kerja di pertanian. Dia bikin bapak tani. Oh, bapak tani. Ya. Kemarin ibu-ibu camat Purwakarta pingin Mbak Ika, saya pingin dong batik yang lain. Ya udah, saya bikin sanggul, ibu sanggul tapi megang HP. Itu sanggul itu menandakan seorang wanita dan HP itu menandakan modernisasi gitu. Oke, ada filosofinya ya, Bu, ya, membuat desain batik. Iya, jadi batik itu bercerita. Bisa di custom itu ya. Iya. Walaupun minimal custom berapa sih, Bu? 5. Oh, 5 piece. Iya, 5 piece. Jadi saya itu untuk pewarnaannya itu minimal itu harus 5. Kalau 3 itu sayang, karena apa? Pewarna itu mahal. Terus kalau sekali habis. Iya, 5 emang. Dan terakhir ini saya mencoba untuk bikin karakter khas Purwakarta banget gitu. Oke, apa saja tuh? Menong. Oke, seperti apa Bu Menong? Ini. Kita Nanti bikin kita akan menong. lihat produk batik Menong dari Bu Ika. Bu Ika itu timnya siapa aja? Saya punya tim itu 5. Ya, itu jadi kita bikin grup itu IDEAS ya. Jadi IDEAS itu kepanjangan dari saya Ika, Dedian, itu Eka, terus Ayu, S Busri. Busri itu paling dekat. Beliau jago di gambarnya. Oh, jago di gambar. Ya. Tapi ini salah satu produk Menong ya, yang kemudian diproduksi oleh Bu Ika. Dan ini tuh yang pertama berarti. Yang pertama yang membuat dan sudah langsung ada yang order siapa itu? Kebetulan ordernya itu kita bikin ordernya itu Ibu Camat figur pejabat di kecamatan. Oke. Ya. Camat mana? 17 kecamatan. Ya, semuanya custom. Kemarin bikinnya saya 52. Oke, 52 piece ini. Nah, kalau misalkan mau warna, kalau ini kan Bu Camatnya minta yang polos. Kalau misalkan ada custom mau dong yang gambar misalkan desain-desainnya kopi. Desain-desain itu apa? Desain-desain itu berupa berupa hiasan. Ya, hiasan-hiasan. Misalkan mau kopi dong, kita bikin kopi. Mau daun jatuh, mau beras tumpah, kita bikin sesuai dengan custom. Dan warna pun sesuai dengan custom juga. Kita gitu. Nah, ini adalah dari kain apa tuh, Bu? Ini kain. Nah, untuk kain batik itu bermacam-macam ya. Dari Prima, dari Primissima, Santiu, terus yang paling nama kain ya? Iya, nama kami kain. Terus dari kupu-kupu yang paling bagus dari cap bendera. Kalau cap bendera itu yang dibikin kemarin saya bikin dari BPK ya, BPK pusat. Saya bikin 17, dia mintanya yang bagus. BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Iya, Mantap sekali. Bu banyak nih narasinya. Itu kemarin terakhir
itu dari dinas dari gubernuran kan. Dari gubernur provinsi Jawa Barat atau gubernuran seluruh Indonesia? Oh enggak, dari Jawa Barat. Dari Jawa Kemarin Barat. bikin Apa saja? itu bikin batiknya yang ini yang gambar karakter emang kami Karakter bikin khas provinsi? bukan Atau karakter yang beliau dia itu pingin pakai baju adat. Oh, baju adat. Ya, Tapi jadi, fotonya foto beliau. Bukan Enggak, juga. cuma batik baju adat. Jadi semuanya itu Iya. semuanya itu kami bikin kemarin berapa piece, lupa lagi saya itu berapa piece-nya. Tapi kalau Yes. untuk batik-batik saya kalau di Facebook itu udah hampir seluruh Indonesia ya. Facebooknya apa boleh share? Ika Namanya Karimullah. Ika Karimullah. Karimullah, bukan Ideas ya? Tapi kita punya Ideas juga punya ya. Juga Batik Facebooknya ada ya? ada Oke, IG-nya dimainkan juga di ada. dua Iya. platform Facebook itu. Oke, mantap. Iya, Nah, kita kalau bikin. misalkan di sampingnya Bu Ika, mau ini siapa yang rekan ibu ya? Silakan, Bang. Ibu Sri sebagai pengrajin batik dan Ya. juga punya produk makanan ya. Apa itu produk makanannya? Saya punya produk makanan abon ayam. Abon Ya, ayam abon ya, ayam. abon ayam yang Abon sudah diproduksi di mana di pasar? Saya dipasarkannya mungkin kalau di rumah tuh tetangga dan kadang-kadang di luar kota juga ada, paling sekitar Jawa Barat aja. Masih di Jawa Barat. Ya, terus Ya. kalau untuk di Purwakarta baru ada di Galeri Menong. Di Galeri Menong di Ya. display ya. Khusus di displaynya untuk di Galeri Menong aja Oke, juga. mantap. Jadi orang akan mengenal ibu tuh dengan panggilan siapa? Ibu Sri ya. Ibu Sri, Ibu ya. Sri. Nama Facebooknya ada juga. Ada Instagram sama mungkin. Nah. di Sumarni aja. Oh, Sri ada ya. Ada. Di Facebook sebagai salah satu produksi abon ayam Ayam. ya. Dan itu sudah ada juga izin Izin alat, Ya. izin produksi, produksinya ada. PRT PRT, dari dari mana? Dinas Kesehatan. Dari Dinas Kesehatan. Dan uji, Alkesda ya, ya. dan Iya, uji iya. lab juga sudah ada untuk Betul. bahwa produk ini bisa Yes. dikonsumsi oleh siapa saja. Oke. Karena satu mantap. saya punya ciri khasnya karena tidak memakai MSG. Oh gitu ya? Ya. Ah. Kita tidak memakai Kalau MSG. makanan tuh Jadi harus aman coba, untuk ya. anak-anak. Ini nanti coba boleh. Semua kalangan aman. Semua kalangan aman ini karena saya Semua. tidak pakai pengawet, tidak Oke. pakai MSG. Karena memang sasarannya terutama untuk anak-anaknya kalau makan daging kadang untuk utuh itu mereka tidak mau ya. Ya betul. Tapi kalau dengan berupa abon mereka itu bisa dicampur dengan roti Yes. atau dengan yang lainnya atau Betul. sendiri kadang digado sendiri Oke, anak-anak betul, suka ya. itu aja. Karena bagaimana kemudian orang harus membeli abon ibu? Kenapa sih kemudian harus membeli abon ibu? Tahu Bu? Ayo gimana sih? Harusnya kalau nanya itu konsumen ya mungkin yang lebih tahu ya. Kalau saya sih Karena abon ibu sudah ada rias betul izin kemudian bisa diproduksi dan menjadi tadi ya makanan buat anak-anak instan Aman. dan sangat memiliki protein ya cukup tinggi ngemil-ngemil tapi sehat ya. Oke ini produk abon, boleh Bu lihat produk abonnya barangkali? boleh. Oke Ini. simak nanti kita lihat ya. Kebetulan saya bawa yang kecil Boleh karena kecil memang ya. dadakan ada berbagai ukuran. Tadi sudah disimpan di Galeri Menong. Galeri Menong. Ada berbagai ukuran. Yang ini kebetulan 100 gram. 100 gram Dan dari harganya, berapa ya, ukurannya? ukurannya ada 100 gram, Ah. 200. Yes. Kadang kalau yang minta 50. Tapi Jadi semuanya baru tiga. original ya? Original. Enggak ada abon Oh ada rasa. gitu. Saya ada rasa pedas. Ada ya. Jadi cuma 2 original dan pedas. Original dan pedas. Cuma mungkin kalau yang pedas kadang sedikit ya yang meminta karena mungkin hanya penggemar pedas selera yang sih suka, ya. ya. Yang banyak Saya ada level ya. levelnya nggak saya pakai hanya Pedas, mungkin ya. yang layak aja ya yang tidak terlalu apa Pedas. sih orang sudah mah jenenetnya jangan itu aja jenenet gitu. Yang penting ada rasa. Ya pedasnya itu pedas yang sedang lah ya, Yes, enak betul. dimakan itu aja. Kalau kata saya sih enak mantap. dimakan. Gitu. Luar biasa ya, dari mulai gambar sampai dengan Amin. kuliner. Ada. Oke, kita akan kenalkan juga teman-teman PCA Purwakarta Creative Hub, salah satu pengrajin makanan yang kemudian produksi serba ikan ya. Ini bagaimana nih dengan ibu siapa barangkali boleh
teman-teman PCH tahu? Kalau saya dengan Umi Anissa. Namanya Umi ya? Ya, nama asli yang nama sebenarnya. asli ya? Jadi Ibu Umi nanti Iya, malam. ibunya seorang wanita. Ibunya seorang ibu. Iya, ibu. Gimana ini? Ceritanya gini Jadi aku sebenarnya. panggilnya siapa nih? Kalau Umi nanti Panggil kalau panggilnya Umi. Ibu Umi aja. Ibu Umi ya, Iya. betul. Biasanya. Bagaimana Bu Umi? Iya, ini apa sih? Sedikit flashback ke belakang. Yes. Sebenarnya saya tadinya seorang pekerja Iya. di dunia industri perikanan. Betul. Dari tahun 94 sampai terakhir kemarin 2018. Yes, lama sekali. Ya lumayan, dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Di apa Bu? Di Kementerian Perikanan? Atau Enggak, kebetulan di industri Oh, di perikanan industri di swasta. perikanan. Swasta. Pernah Oke. juga dengan PMA selama 13 tahun. Ya. Yaitu yang perjalanan yang Apa panjang. itu perusahaan milik asing? Iya, Oh ya, betul. itu ada beberapa cabang di Indonesia. Aha. Awal mulanya di situ, terus kebetulan ikut pelatihan kayak ISO, terus HACCP, BRC Ya. untuk konsep-konsep yang ekspor ya, Aha. ekspor ke luar negeri, ke Amerika sama Uni Eropa. Oke. Nah dari situ Saat Ibu di perusahaan ya, tersebut, di wih, mantap kerja sekali tersebut. loh. Akhirnya sekarang bisa membuat saya buat sendiri. Ini harus share. Pengen Gimana pabrik sih sendiri yang ya, Bu. punya gitu? Gimana? Ini dari bermula itu terus Betul. saya pengen istilahnya sebelum resign tahun yang ke 2010 Ya. saya itu boleh dikatakan bermitra dengan Dinas Perikanan Oke. Purwakarta Purwakarta. untuk membimbing bikin kayak grup di desa-desa seluruh Purwakarta untuk memberikan penyuluhan bikin olahan, produk olahan. Ya. Biar apa sih ibu-ibu yang tadinya ibu-ibu bener rumah tangga bisa ada minimal ada apa sih skill untuk bisa membuat kreasi masing-masing dengan saya kasih praktekan. Ya. Jadi bisa menambah income dalam keluarga tersebut selama kurang lebih 5 tahun. Training itu ke ibu-ibu. Iya, Oke. ke ibu desa. Apa saja Bu yang diberikan transfer knowledge-nya Itu kita sampai bisa apa mereka? pertama praktek, Ya, praktek. Terus habis Praktek itu- membuat apa? pembuatan value added kayak bakso ikan, nugget, terus lain macam-macam lah banyak. Oh, ada dari- dimsum, somai, hatsi. Ikan, ya? Iya, karena kebetulan saya didirect sama orang dinas perikanan. Oh, didirect Itu oleh dinas ya, alhamdulillah sudah Desa mana aja? berjalan. Desa mana aja? Sukatani, Selama 5 tahun itu ya? Pleret, muter pokoknya. muter. Iya, muter pokoknya Satu kali sesuai pertemuan. Iya, pokoknya satu kabupaten. Oke. Makanya sebenarnya saya kan bukan asli orang sini, Oh, saya yes. perantauan. Makanya dengan adanya gabung dengan Dinas Perikanan setempat, saya jadi tahu desa Sukatani kayak apa, Pleret Wanayasa. Ya, betul. Dan- Ibu asli dari mana? Sebenarnya saya asli kalau orang tua dari Solo. Oh, dari Solo. Kalau saya pribadi kelahiran Pemalang. Oh, Pemalang ya? Iya, Oh, saya ibunya tinggal- rekan saya tuh. Oh, Rekan gitu. saya dari Pemalang. Oh iya, asli Pemalang dari mana Pemalang? Kauman, Oh, Kebun Dalem. Kauman. Oh. Iya. Sing tahu nih temennya. Belakang Masjid Agung. Oh, sudah kita Iya. kota berarti Bu ya? Iya, Oh, ke kota. pantai ya. Ya, Alun-alun. ya. Habis Oke. itu saya setelah 2 tahun ini karena apa sih? Karena perjalanan kerjanya jauh, Dan kan ninggalin keluarga. Jadi saya berusaha untuk gimana nih seorang pekerja tiba-tiba nggak ada kegiatan, saya harus berpikir berkarya supaya bisa ilmu bisa saya terapkan. Nah kebetulan saya ada beberapa produk olahan kayak ikan bandeng otak-otak, cabu duri. Jadi bandeng ikan itu bandeng, Ya. otak-otak. jadi cabu cabu duri. duri maksudnya ikan bandengnya, bandengnya- otak-otaknya atau campur durinya gimana? Jadi kalau orang Jawa itu Ya. bandeng gepuk. Oh, Atau bandeng. karena itu udah dicabut durinya. Heeh. Karena dipukul-pukul, Heeh. jadi namanya gepuk. Tapi Oh. saya nasional aja otak-otak karena dalamnya sudah dikeluarin segala durinya. Ya. Terus kita kasih bumbu,
dengan olahan rempah-rempah khas Indonesia tanpa bahan pengawet. Kita masukin lagi, terus dikasih sambal. Open? Enggak, digoreng biasa. Oh, digoreng biasa. Digoreng biasa. Berapa lama tuh? Kalau untuk kita kebetulan vakum. Produksinya? Oh, vakum. Iya, kalau ini. Oh, vakum ya? Ya vakum. Kira ini vakum. Vakum. Sempat berhenti. Vakum, istirahat. Ya di plastik vakum. Paling ketahanan sampai 2 hari. 2 hari ya? Iya, kalau ada vakum tanpa pengawet. Sedihnya bedanya dengan Bandeng Presto. Semarang itu apa? Oh, kalau Semarang, Jawa Tengah itu di presto. Kalau ini dicabut. Oh gitu, ya tetap jadi ada durinya. Kalau yang di sana. Kalau di sana ada lunak, cuma durinya lunak. Ini tanpa duri. Mantap sekali, itu rajin sekali berarti. Iya. Nyabut di Sebenarnya ini di Purwakarta belum ada loh, baru saya lihat beberapa Mantap iya, boleh cicip sebagai pionir pertama Bandeng cabut duri. Nama brandingnya apa sih Bu? Kenapa? Nama branding, nama mereknya? Itu bandeng otak-otak Pawodumi. Coba lihat Bu, kayak gimana sih? Oh iya. Ini kebetulan ada kemasannya ini yang kering kayak gini. Oke. Terus apa? Ada sambalnya. Ini terus sudah satu package. Satu package ya kayak gini. Oh ya, betul. Nah, segini. Ini kering. Oh, itu kering. Nah terus kalau yang basah ini kayak gini. Oh yes. Ya. Tapi ini kalau untuk di luar, maksudnya suhu ruangan itu paling 1 hari. Oh, 1 hari. 1 hari. Masuk kulkas? Masuk kulkas, ya bisa. Kalau freezer bisa lama. Bisa 5 bulan. Mantap sekali 5 Ya. bulan. Tapi tanpa bahan pengawet. Iya. Oh, cuman udah kedap udara. Iya, kedap udara. Nah ini kayak gini, ini yang basah. Oh, yang basah. Jadi siap tinggal kalau udah di biasanya kan ya. Ya, bisa divakum, tinggal di microwave atau dikukus ulang, diangetin ulang sekitar 7 menit. Betul. Sekitar 7 sampai 10 menit. Ya. Langsung bisa dinikmati, bisa untuk oleh-oleh. Yang kering sepertinya Bu Ika mau nyicip nih. Nasinya enggak. Kebetulan saya ini ya pakai nasi dia. Kebanyakan kalau untuk yang ini oleh-oleh. Ya, biasanya kalau ada ada temen itu dibawa ke Bandung, ke Bekasi, ke Jakarta. Oke, Ibu yang produksi ya? Iya. Kan secara produksi berbeda ya dengan Semarang. Itu juga bisa kita angkat sebagai salah satu oleh-oleh Purwakarta barangkali. Iya. Bukan khas, tetapi bagian daripada oleh-oleh Purwakarta yang berbeda dengan yang lain. Karena yang produksi pertama Bandeng cabut duri. Namanya apa sih Bu? Lebih bagus Bandeng otak-otak. Bandeng otak-otak. Selimut. Ya, kita selimutin maksudnya kan dari telur. Dari telur. Kita kocok. Selimutin. Jadi si bandengnya diselimuti sama telur. Iya, sama telur. Kedinginan ya. Kalau biar hangat. Kalau mau hangat panas dikasih cabai. Iya. Jadi yang makannya berkeringat. Iya, biar keringat. Masya Allah. Sepertinya Bu Ika ini mau dicicip. Sebenarnya bukan hanya ini aja, tinggal ada otak-otak ikan. Oh, ada otak-otak ikan. Bakso juga. Otak-otak ikan, bakso ikan, dimsum udang, dimsum ikan ada juga. Iya, betul. Iya. Itu. Ada sih kunyit asam juga ada, cuman hari ini nggak bawa. Oh, kunyit asam? Ada asam jamu Bu. Jamu ya? Sekitar 250 ml lah. Oh, kemasan botol kecil. Betul. Kalau misalkan ke candi-candi gitu suka ada, jadi saya pernah ke Prambanan. Oh. Ada itu di kebetulan sudah ada kita di Armet. Oh, udah di display ya? Udah di Armet, terus di Yokasawa, di Alifa, terus ada di Cibening sama ini warung ya. Bentuknya botol plastik atau botol plastik ya? Kalau ini memang tanpa bahan pengawet, jadi biasa 1 hari. Kalau di kulkas bisa sampai 1,5 bulan. Asal suhunya memang benar-benar suhu minim 18 dingin ya di kulkas. Ibu ngomong-ngomong BTW banyak banget nih produknya. Iya, produknya sebenarnya saya banyak. Kalau misalkan mau orang tertarik mau beli itu kemana gitu? Ada di Facebook ya.
Iya, bisa online. Oh, bisa online ya? Online. Online-nya masih COD-an. COD-an Biasanya langsung masih dengan PO gitu. Ibu ya? Iya. Mm-hmm. Itu ada di Facebook, ada di Facebooknya apa? Umi Anissa. Umi Anissa. Anissa tanpa spasi. Iya. Oke. Kalau IG itu ada @pawon_umi_20 atau Pawon Umi. Pawon Umi satu. Bukan Payon Barokah. Bukan. Beda lagi. Pawon Umi Beda lagi. _20. Itu bisa didapatkan di sana. Pawon Umi. Iya. Oke. Itu di Facebook ya. Ya. Pawon. IG. Yang di mana tuh lokasinya? Di Gria Asri. Oh, di Gria. Iya. Di Gria Asri, Tadinya ya. kita sewa kios di Perhutani karena COVID berdampak sangat signifikan banget ya. Jadi omsetnya langsung drastis drop banget. Jadi udah sementara di rumah dulu sambil kita nyari-nyari. Udah berapa karyawan yang ibu? Masih satu ada anak gitu. Oh gitu. Karena masih PO. Betul. Satu hari biasanya rata-rata berapa produksi keluar? Tidak, mesti sih biasanya gini. Saya buka PO dulu, sesuai dengan PO-nya. Biasanya mereka kebetulan saya ada resellernya juga. Oh gitu. Sesuai order ya? Ya sesuai permintaan. Jadi kadang sedikit, kadang bisa melebihi dari ini, tergantung dari mereka. Iya. Betul. Ini salah satu produk dari para pelaku ekonomi kreatif yang kemudian kita harus bangga nih karena berasal dari Purwakarta dan juga akan menjadi meramaikan hasanah oleh-oleh ya, bagian daripada oleh-oleh yang kemudian para wisatawan ketika berkunjung bisa sambil membawa abon ayam, kemudian ada otak-otak bandeng selimut ya, kemudian bisa bawa rajut, dan yang paling khas adalah batik khas Purwakarta. Dan ini kemudian nanti barangkali berkenan kita akan coba asistensikan ke para pelaku pariwisata, Kompepar, kelompok penggerak pariwisata di bawah Dispora Parbun bidang pariwisata, untuk kemudian kita display di sana melalui ekonomi kreatif, melalui komite ekonomi kreatif. Nanti kita buat rak di seluruh destinasi wisata, karena kita juga sekarang masih ancang-ancang nih, starter mah udah jalan, tinggal digas gitu. Ayo gerak. tinggal digas masukin gigi, langsung kumpling gitu. Karena masih ditahan-tahan ini tuh, mas benderanya masih di ini ya. Jadi pariwisata sekarang sedang kembali untuk kemudian dari mulai terjun bebas ya. Karena down 1 tahun gitu ya, nggak boleh ada kerumunan, dan mudah-mudahan tahun 2021 dengan adanya vaksin, nah mudah-mudahan menjadi salah satu problem solver, penyelesaian masalah daripada pandemi COVID-19 ini, agar kemudian bentuk pariwisata khususnya di Kabupaten Purwakarta juga bisa kembali bangkit, bisa kembali menguat, dan roda perekonomian sampai dengan ke level desa bisa kita angkat melalui Komite Ekonomi Kreatif. Dan alhamdulillah kita punya potensi SDM itu ada di sini semua, luar biasa. Itu barangkali buat kemudian teman-teman PCH yang kemudian melihat konten kita saat ini ngobrol bareng bersama para pelaku ekonomi kreatif. Kalau misalkan boleh lihat untuk yang rajut nih, kembali ke Nena, ada bawa apa saja nih? Tadi saya belum lihat ya, kalau misalkan batik sudah, abon sudah, kalau misalkan Teh Nena bawa apa aja nih? Kayaknya banyak juga. Banyak banget. Iya. Kalau ini apa nih? Ini ada sepatu rajut. Sepatu rajut ya. Sepatu rajutnya. Kemudian ada sepatu rajutnya, warnanya kita bisa custom, ukurannya banyak atau betul. bagaimana? Kalau mau pemesanan iya bisa custom. PO, ya? Jadi misalnya pengen warna cewek cowok? Bisa cewek cowok juga. Oh, cowok juga bisa ya. Cowok juga kayak gitu lancip. Gak apa-apa kalau pengen yang lain juga bisa. Iya. Ada ya. Buat bagaimana kalau mau order? Kalau mau order, oke. Untuk kalau misalnya mau order bisa lewat IG juga, IG bisa ya? offline juga.
Oke. Offline berarti ke kemana? Nomor HP berapa? Iya, ada Nomor HP-nya berapa? Disebutin. Ada di sini. Banyak lagi yang apa? Lalu IG Iya, ada adalah IG-nya. Nusai Collection. Nusai Nusai Noe Noe Sai Sae dot collection. collection. Noe Sae dot collection. Nusai. Ini Nusai. Jangan lama. Nusai Nusai. collection nanti ada di bawah ya. Iya, di bawah. Kita akan informasikan. Iya. Dan juga bawa apa lagi nih? Ada tas rajutnya. Tas rajut. Tas ya. rajutnya Apa di ini. dalamnya apa itu? Di Tas dalam. rajutan juga bukan? Bukan, ini aksesorisnya beda. Oh, aksesorisnya ya. Iya. Di dalam tas ada dompet. Ini tuh rajut apa? Ada bebek sih. McDonald Apa bebek si Daki ya. Ini apa? Daki. Ratu Berarti Elizabeth. kalau misal mengingat juga bahwa Kabupaten Purwakarta kita punya landmark, salah satu cendramata yang dinamakan dengan Menong. Iya. Barangkali berkenan nanti Teh Nena bisa kemudian membuat salah satu gantungan kunci Iya. produk Menong, Bener. tapi pakai batik. Mahal juga Bu. Sambil makan Jadi abon ngeliatin otak-otak. Nah, jadi konten Kolaborasi. kolaborasi itu dipoto bareng-bareng, jadi nanti Iya. ketika kemudian pengen semuanya tuh diborong bareng-bareng. Itu salah satu strategi marketing dalam bentuk keterkaitan ya, korelasinya, memiliki korelasi. Jadi ini bagus juga ya. Ini sama Nena sendiri. Iya. Bandrolnya sendiri. berapa ini kan? Kalau Udah ada di mana aja? kalau di Udah mana ada di Sokoboy? belum sih, kalau udah sampai ke toko-toko mah. Oke, ini masih kemudian custom. Iya, masih custom. Oh, masih custom ya. 3 dimensi ya. Oh iya, ini dirajut beneran. Diraju, Oh, bukan disulap. kirain udah ada pabrikasinya gitu pakai CNC. Jadi ini tangan ya. Tangan semua. Handmade. Handmade. Handmade ya, handmade. Ini daging. Terus ada apa lagi? Banyak juga ya. anting-anting. Ah, ini sepertinya harus beneran dibuat. Ini mah pakai apa? Cendramata Menong ya. Iya. Harus Jadi, ya. Yang kayunya untuk- nanti mungkin ada juga pengrajin dari Pak Ipin Pak Ipin, buat Menong. Dari ini juga buat Ya. semuanya kita akan branding Menong. Ciri khas. Kita akan branding ke Purwakarta Purwakarta. kepemilikan Menong, dan juga sedang diarahkan Kita di udah Dirjen buat. Haki. Udah buat Menong? Bukan. Oh, bukan. Jadi Apa? kemarin itu sempat kita Oh, ini ke Menong anting juga, iya. Anting. Sempat ke Menong juga, dan Iya, dari Menong sempat. itu minta untuk ciri khas Purwakarta. Nah, kebetulan pada saat itu kita masih kebingungan yang termasuk dari ciri khas Purwakarta itu seperti apa. Oke, Masih jelas Purwakarta kebingungan. tuh banyak. Iya, Ada banyak. sate, ada Simping. kemudian Simping. gapura, Itu gatot manggis, kaca, gitu manggis ya. juga Kemudian kan, iya. manggis, kemudian Pala. pala, Teh ya, masak mie juga. apa, kopi ada juga Kopi ya, ada, kopi ada kopinya. juga, terus kemudian yes, exactly Menong, terus Ah. kemudian Menong pokoknya. simping ya, simping juga ada tadi udah, terus Gantungan sate. Gantungan sate, betul, bisa anting sate, Anting Anting sate ya. Kan sekarang mah kayak Insya Allah boleh, produsen insya Allah, dulu. insya Allah. Menong ya. Iya. Nah, Menong dulu nih Menong sepertinya. dulu ya. Menong dulu. Menong Saya kita udah akan pernah bantu coba, Bu. pasarkan sebetulnya. Saya udah pernah coba ini untuk buat apa? Iya, Bonekanya, ah. bonekanya. Tapi berhubung boneka Menong itu kan terlalu banyak aksesorisnya. Aksesoris itu Ribet ya. loh. Paling. Iya, sedangkan untuk boneka yang saya buat itu kan ukurannya kecil. Yes, Jadi betul. kalau untuk Berating aksesoris. terlalu mendetail gitu loh, Bu. Jangan Jadi terlalu detail, nggak apa-apa. Ambil partnya aja Yes, ya. betul. gunanya buat itu Iya, aja. betul. Ya. Apa, coba part yang itunya, besar, yang generalnya gitu. aja, betul. Kalau Oke. untuk ada satu yang udah dibuat badak, Oh, badak. badak ya. Betul. Jadi kebetulan Ada di bawah badak. nggak Oh, dibawa. di bawah badak. Jadi Nusai ini sendiri di Purwakarta itu kan ada komunitas rajut. Jadi ada beberapa. Nah kebetulan ada salah satu teman di komunitas rajut itu, Ya. dia menciptakan itu gantungan kunci model badak. Oh, model Iya. badak. Salah satu rekannya Teh Iya, Nena rekannya berarti ya. Nena gitu. Yes, betul. Salah satu 17 subsektor ekonomi kreatif di klasifikasikan oleh Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Salah satunya adalah Kria ya. Kria ini adalah
Teh Nena ya yang kemudian membuat handmade dalam bentuk rajutan. Dan juga ada batik, salah satu passion dari Bu Ika, kuliner, abon dan lain sebagainya. Kita akan kemudian mendukung seluruh produk dari pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta agar lebih baik lagi secara pembukuan keuangannya, kemudian secara digital marketingnya, kemudian secara jaringan relasi untuk kemudian kita arahkan dari pangsa pasar yang kemudian kita miliki. Beriringan juga ada digital marketing Purwakarta agar lebih mantap lagi. Oke. Kemarin itu batik itu gimana Bu? Sempat jadi katalog ke Jabar. Katalog? Oh gitu ya? Udah. Udah ya? Gimana tuh Bu? Kemarin itu ada 5 UKM ya yang di Spora itu. Batik saya, terus Pak Arifin betul nggak bisa, terus Pak siapa Bu? Gerabah. Gerabah tuh siapa? Pak siapa Bu? Yang di Pleret, terus Gerabah tuh jadi kerajinannya seperti apa? Gerabah itu kayak keramik gitu. Pentong. Oh iya, betul. Dan terakhir itu Abah wayang. Kemarin Bajani. Iya, Bajani. Kemarin 5 yang dipilih. 5 yang dipilih sebagai katalog untuk Jabar. Untuk Jabar ya. Iya. Di bawah ekonomi kreatif atau di bawah kayak pariwisata. di bawah pariwisata ya, betul. Dan ini sangat proud ya, bangga jika Kabupaten Purwakarta terpilih setidaknya 5 ya yang ada menjadi katalog di bawah provinsi sebagai pengisi ekonomi kreatif. Dan Purwakarta kita akan ikutan sini, tenang. Produk Purwakarta diambil sama yang lain sayang juga kalau misalnya tidak difasilitasi, karena kemudian ekonomi kreatif dalam bentuk komite ekonomi kreatif langsung kemudian di bawah SK Bupati harapannya akan lebih menggaungkan kembali, karena secara Perbuk dan juga SK Bupati sedang kita duduk dan kita sampaikan ke bagian hukum, dan juga nanti kita akan sounding ke Ibu Bupati tentunya untuk kemudian kita sampaikan potensi-potensi yang kita miliki dan juga kita akan kembangkan sehingga 1-2 tahun ke depan kita akan jadikan Komite Ekonomi Kreatif sebagai media yang sangat vital untuk kemudian menjadikan produk Kabupaten Purwakarta menjadi lebih mercusuar. Oke, kurang lebih seperti itu gambaran dari para pelaku ekonomi kreatif, dan thank you very much for attention and hospitality. I'm so proud to be one of you. Oke. Terima kasih banyak Teh Nena, Bu Ika sebagai salah satu pionir desain batik menong pertama yang kemudian kita apresiasi sangat luar biasa untuk kemudian Purwakarta, dan juga abon rekannya Bu Ika juga sebagai pengrajin batik dan juga di sisi kuliner, dan juga ada Ibu Umi, ibu kita semua yang kemudian sudah memberikan knowledge, pengetahuannya untuk kemudian memberikan hasanah produk untuk oleh-oleh Purwakarta lebih variatif. Oke, untuk kemudian tonton PCH, jangan lupa tonton kembali channel PCH Purwakarta Creative Hub bersama para pelaku ekonomi kreatif lainnya yang kemudian bisa menginspirasi dan juga menambah hasanah jajanan teman-teman untuk dibawa oleh-oleh dari Purwakarta. Oke, selamat salam PCH Purwakarta Creative Hub Kabupaten Purwakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.